Salam Ekrab, apa kabar? Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program acara Ekonomi Kreatif. Banyak cara yang dilakukan dalam melestarikan budaya bangsa. Salah satunya seperti yang dilakoni oleh Ibu Dani Rose, narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang membuat ataupun melestarikan budaya asli daerahnya dengan membuat kampung batik Berandan. Seperti apakah keseruan dan mungkin keberadaan dari kampung batik Berandan ini? Saat ini saya sudah bersama Ibu Dani Rose dan Ibu Noni yang merupakan putri daerah dari Pangkalan Berandan yang bisa dikatakan berhasil dalam melestarikan juga memperkenalkan batik Melayu Berandan. Assalamualaikum Ibu Dani, Ibu Noni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya menjadi narasumber ekonomi kreatif pada kesempatan kali ini. Ibu Dani Rose, ini kok bisa tercipta kampung batik Berandan ini dulu? Terpikirnya awalnya seperti apa niatnya? Ya, awalnya itu adalah mimpi. Jadi berawal dari sebuah mimpi. Jadi dulu itu saya kan sudah 30 tahun, lebih kurang 30 tahun meninggalkan kota Pangkalan Berandan. Berarti putri asli daerah Pangkalan Berandan Saya ya, Bu? lahir di Pangkalan Berandan, tumbuh besar di Pangkalan Berandan. Jadi dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA di Pangkalan Berandan. Kemudian saya kuliah di Medan dan setelah menikah saya tinggal di berbagai macam di daerah-daerah gitu ya. Jadi mengikuti tugas suami waktu itu. Jadi mimpi saya adalah ketika saya kembali ke Pangkalan Berandan, saya melihat kota saya yang dulu dan sekarang kan berbeda ya. Dulu itu Pangkalan Berandan sungguh luar biasa karena terkenal dengan tambang minyaknya dan adalah kota terbesar, minyak terbesar di Indonesia. Jadi ketika saya pulang, saya melihat keadaan yang sekarang ini kan sumber daya buminya sudah tidak ada. Jadi banyak hal yang saya ingin mimpikan itu tidak terwujud gitu. Jadi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk kota Pangkalan Berandan yang sangat saya cintai gitu ya. Jadi mimpi saya, karena saya kan tinggal di kota Bogor. Terus di Bogor itu saya seorang fashion designer. Saya aktif di berbagai kegiatan sosial di sana. Juga kebetulan saya adalah ketua DPC IWAPI Kota Bogor dan saya adalah wakil ketua Kadin Pemberdayaan Perempuan dan bergerak di Jabar Bergerak. Jadi setiap kali saya mengikuti kegiatan kemasyarakatan di Kota Bogor, saya selalu berpikir, kenapa saya tidak kembali ke kampung halaman saya? Karena saya melihat banyak yang harus saya gali, terutama potensi sumber daya manusianya gitu. Kalau sumber daya alam sudah habis, tapi sumber daya manusianya masih banyak yang harus saya saya gali. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah ekonomi kreatif itu adalah pada diri manusianya. Jadi karena saya bergerak di bidang fashion, saya tertarik untuk kembali ke tanah kelahiran saya. Mimpi saya adalah bermanfaat bagi teman-teman saya, saudara-saudara saya, dan mewujudkan kembali kota ini menjadi girahnya itu seperti yang lampau. Jadi yaitu saya temukan adalah batik. Kenapa harus batik? Karena batik itu adalah warisan nenek moyang. Jadi setelah UNESCO menyatakan bahwa batik itu adalah miliknya bangsa Indonesia dan setiap daerah yang ada di tanah air ini boleh membuat batik, maka saya terpikirkan untuk mengembangkan batik Melayu Langkat. Baik, Ibu Doni merupakan partner ya dari Ibu Dani Rose yang mungkin di tengah kesibukan Ibu Dani Rose juga membangun kreativitas, membangun ekonomi di Jawa Barat ya kan. Tapi Ibu turut mengelola ya kampung batik yang di Pangkalan Berandan ini. Boleh cerita dulu seperti apa dulu awalnya Ibu bersama Ibu Dani Rose dalam menciptakan ataupun mengajak masyarakat di sini untuk meningkatkan sumber daya manusianya ya, tuh mulai mengajari membatik, membangun usaha ini, membangun kampung ini bagaimana dulu? Pertama dulu kami ibu-ibu ini waktu masa-masa COVID kan banyak yang di rumah. Jadi bagaimana supaya ibu-ibu ini bisa membantu perekonomian suami. Jadi saya mengajaklah ibu-ibu yang ada di kampung batik supaya bisa membantu perekonomian suami. Jadi Ibu Dani punya rencana untuk mengembangkan batik di sini. Saya terus ajak teman-teman, kami panggil gurunya. Belajar, permulaan kami belajar, akhirnya lama-lama kami bisa berproduksi
sendiri sampai sekarang sudah setahun kami udah bisa produksi, udah bisa menjual ke berbagai negara, berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini salah satu ataupun pemirsa bisa melihat di belakang kita sekarang ada beragam puluhan model batik asli dari Pangkalan Berandan nih. Ini hasil dari kreativitas Ibu Dani Ros bersama teman-teman ataupun ibu-ibu yang ada di kawasan Pangkalan Berandan ini, Ibu ya. Ibu dulu bisa cerita kesulitan apa yang Ibu temukan ataupun ada cerita unik nggak ketika memulai membuka kampung ini menjadi kampung batik, Bu? Ya, terutama mindset ya. Jadi merubah mindset teman-teman tuh sangat susah. Jadi 1-5 bulan tuh saya sempat stres gitu ya. Karena ritme kerja juga berbeda. Karena biasa ritme kerja saya yang serba cepat, yang bangun pagi sampai mungkin 24 jam juga kurang bagi saya. Tetapi ketika saya kembali kemari, teman-teman kan kebanyakan santai gitu ya. Kita juga tahu kehidupan teman-teman di sini bermasyarakat ini kan mereka sangat kekeluargaan begitu. Jadi mungkin kehidupan mereka terbawa oleh suasana lingkungan gitu ya. Jadi sementara saya yang terbiasa dengan ritme kerja yang cepat, saya sempat stres gitu karena keinginan saya sungguh susah untuk diterapkan gitu. Jadi kemudian saya berpikir saya harus mengenal teman-teman lebih jauh lagi gitu ya, karena kalau tidak kenal kan tidak sayang, artinya begitu. Saya harus kembali mengikuti ritmenya mereka perlahan-lahan, tapi alhamdulillah setelah 5 bulan kita sama-sama saling kenal, saya lebih dekat ke mereka gitu, sering-sering datang. Saya kan sebulan pasti dua minggu tuh di sini gitu ya. Terciptalah sekarang ini tim yang solid gitu ya. Jadi kerja tim itu sangat luar biasa karena gitu. Kita itu membentuk satu usaha tidak akan mungkin berhasil tanpa kerja tim. Jadi karena kerja tim kita alhamdulillah solid, jadi dari 50 masyarakat yang kita tampung saat pertama kali terbentuk sampai sekarang tuh bertahan tuh 13 orang. Dan 13 orang ini yang alhamdulillah yang sampai sekarang kita solid dan bersinergi bersama-sama. Baik, ini ada puluhan model ya, Bu ya. Ini model-model ini tercipta bagaimana Ibu menginspirasi menciptakan model kemudian diaplikasikan dalam bentuk batik baik canting ataupun cap ya, Bu? Ya. Jadi untuk membuat motif itu saya harus banyak belajar terutama budaya. Jadi tidak semua batik ini kan punya filosofi. Jadi tidak semua batik ini harus kita buat berdasarkan seenaknya kita, tetapi harus berdasarkan cerita dan budaya. Jadi banyak motif-motif yang saya buat itu kadang-kadang butuh pemikiran yang luar biasa ya, lama gitu. Mungkin 2 minggu baru tercipta satu motif gitu ya. Karena saya harus belajar Melayu itu seperti apa budayanya, bahasanya seperti apa, karena buat filosofi juga menggunakan bahasa Melayu. Jadi tidak semua langsung saya buat sesuka hati gitu ya. Jadi seperti saya buat sampan bersauh misalnya seperti ini ya, motif sampan bersauh gitu ya, bahwa bangsa Melayu itu, masyarakat Melayu itu adalah sebagian besar dan nelayan ke mata pencariannya. Ada keris, Melayu juga memiliki keris yang filosofinya adalah masyarakat Melayu itu gagah berani, pekerja keras seperti itu. Terus ada sirih melambangkan kalau sirih itu masyarakat Melayu itu kan ramah tamah gitu ya. Karena kan setiap tamu seperti tepa, setiap tamu yang datang dikasih sirih gitu. Itu kan bercerita tentang masyarakat Melayu tempo dulu. Jadi kan batik ini bercerita kita tidak meninggalkan adat istiadat kita yang lalu begitu. Jadi kembali kita ceritakan ke anak cucu kita yang masa akan datang gitu. Jadi ada juga saya buat motif serampang 12. Seperti ini adalah motif serampang 12. Ada payung yang bercerita filosofinya menceritakan tentang masyarakat Melayu itu peneduh, artinya kekeluargaan gitu, mengayomi gitu ya. Jadi ini adalah serampang 12 ini menceritakan tentang 2 pasang kekasih yang memadu kasih sampai jenjang pernikahan seperti itu. Karena ini ada juga sirihnya. Banyak motif-motif saya karena tercipta dari daerah Pangkalan Berandan itu adalah seperti ini seperti bara api gasnya Pertamina seperti itu. Jadi kombinasi menjadi satu cerita begitu ya, Bu ya, dalam setiap gitu. Lembaran kain yang Ibu ciptakan bersama ibu-ibu yang ada di Pangkalan Berandan. Luar biasa Ibu, dan saya salut loh bagaimana Ibu bisa membagi waktunya ya.
di antara dua kota, kemudian bisa terus memperkenalkan dan mengembangkan ya tanah kelahirannya itu dengan memperkenalkan puluhan model batik ini. Ibu Noni, tadi dikatakan menciptakan atau merubah mindset warga kampung sini kan susah ya Bu ya. Ada 5 bulan yang waktu yang dibutuhkan ya untuk membangkitkan atau membentuk mindset. Ibu bagaimana? Mungkin sebagai putri asli daerah sini ya Bu ya, mengajak kaum-kaum ibu di sini, kemudian sampai sekarang bisa puluhan model dibuat begitu. Ini kan usaha kerja keras juga ya antara Ibu Noni dan Ibu Dani juga. Ya, itu semua berkat Ibu Dani juga yang melatih kami semua untuk merubah mindset para ibu-ibu yang pekerja di bawah, termasuk saya juga lah ya kan. Mindsetnya supaya ini bisa pemikiran supaya bisa jauh lagi ke depan, bagaimana cara mengembangkan batik yang ada di Berandan ini supaya lebih terkenal di seluruh Indonesia kalau bisa ke mancanegara ya, go internasional, supaya pemikiran, supaya orang ibu-ibu ini biar giat. Saya pun berusaha mengajak ibu-ibu ini bagaimana kita mengembangkan batik ini supaya kita bekerja keras, jangan bermalas-malasan, harus giat, rajin. Bagaimana kita menciptakan kreasi-kreasi batik ini yang udah diajarkan Ibu Dani ke kami kembangkan lagi gitu sama ibu-ibu di bawah. Alhamdulillah sekarang setelah 5 bulan di bawah naungan Ibu Dani, ini ibu-ibu di bawah udah luar biasa kemajuannya, luar biasa. Terbukti dari ini batik-batik yang kami ciptakan ini udah bisa mandiri lah sekarang, alhamdulillah. Gitulah. Yang penting kita sama-sama saling mengerti sama kawan-kawan, saling mengingatkan ini caranya bagaimana, warnanya bagaimana, gitulah kira-kira. Luar biasa ya, diawali dengan niat tulus ya seorang Ibu Dani Ros, putri daerah Pangkalan Berandan ini untuk membangkitkan perekonomian juga sambil memperkenalkan batik khas Pangkalan Berandan yang diciptakan dari pola pemikiran Ibu ya. Ini total ada berapa Bu model-model? Udah mungkin Ibu, ya lebih dari 20 ya. Lebih dari 20 ya. Kalau motif kami itu lebih ke untuk batik tulis itu lebih khusus gitu ya. Ibu ada menciptakan haki juga, ini kan mengingatkan untuk menciptakan satu model itu kan butuh pemikiran yang luar biasa ya, Bu, jadi ya. kalau ke haki saya lagi proses karena memang banyak di Sumatera Utara kan sekarang sudah banyak batik ya. Jadi jangan dicontek. Nah, itu tadi gitu ya. Jadi mungkin karena kesibukan saya mungkin sedikit lalai soal haki, tapi udah saya mencoba untuk mendaftarkan gitu. Karena banyak sekali gitu ya. Jadi seperti yang dipakai dengan Mas Lukman itu kan mangrove ya. Kalau motif saya itu mangrove betuah namanya. Terus ada tepak peneduh. Terus ada ini tanja. Ini tanja. Tanja itu kan topi Melayu. Jadi ciri khas topi Melayu. Kalau ini permina. Permina itu zaman dahulu itu sebelum namanya Pertamina, namanya Permina. Jadi kemudian diganti menjadi Pertamina. Jadi ini adalah tambang minyak Pertamina, ini kuda laut karena minyak itu identik sama kuda laut zaman dahulu seperti itu. Jadi ini ada awan, ini seperti darat, tumbuh-tumbuhan. Jadi menjadi satu dalam satu motif dengan filosofi bahwa Pertamina itu membuat masyarakat makmur zaman dahulu seperti itu. Ya. Jadi inilah motif-motif yang kami kembangkan yang masyarakat anak-anak masa depan harus tahu bahwa ini adalah sejarah bahwa dulu Pangkalan Berandan adalah kota yang luar biasa, kota yang memiliki sejarah yang luar biasa dengan ada kan kebetulan kami kan berdirinya tanggal 13 Agustus 2000 baru bulan tahun 2001. Nah, kenapa kenapa kami ambil 13 Agustus? Karena 13 Agustus itu ada sejarahnya di Pangkalan Berandan. Bumi hangus. Jadi di sejarah itu dulu pejuang, termasuk kakeknya saya juga adalah pejuang, pejuang dari Pangkalan Berandan membumi hanguskan tambang minyak
Kenapa di bumi hanguskan? Karena dulu tambang minyak mau dikuasai oleh penjajah. Jadi daripada dikuasai oleh penjajah, masyarakat pejuang-pejuang mau bumi hanguskan tambang minyak biar tidak dikuasai lagi oleh penjajah. Itu sejarahnya zaman dulu. Makanya kemudian penjajah diusir keluar dari Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan kembali karena memiliki banyak potensi, berkembang dengan pesat, maju pesat saat itu gitu. Itulah sejarahnya motif Permina ini. Luar biasa ya. Dari satu batik ini ada beragam banyak cerita ya, termasuk menggali cerita Pangkalan Berandan di masa lalu. Ibu Dani kan sudah malang melintang ya di dunia bisnis, di dunia organisasi wanita. Bagaimana Ibu menghadapi persaingan, Bu? Persaingan di tengah banyaknya, ataupun mungkin bisa Ibu melihat juga antara perbedaan batik Jawa dan Pangkalan Berandannya sendiri bagaimana? Masalah persaingan di dalam dunia bisnis adalah hal yang biasa gitu ya. Jatuh bangun itu juga biasa gitu ya. Kita tidak perlu takut. Yang penting kita selalu inovatif, kreatif dan inovatif. Terus masalah rezeki Allah sudah atur kita pada tempatnya, rezeki masing-masing gitu ya. Jadi selalu mengeluarkan ide-ide kreatif, inovatif. Jadi jangan pernah tertinggal gitu ya. Jadi saya tidak pernah takut untuk kalah inovatif dengan yang lain. Kenapa? Karena batik kita pasti berbeda. Setiap orang tuh memiliki ciri khas. Jadi setiap orang, memang Allah berikan manusia itu kan dengan ciri khas yang bakat-bakat terpendam masing-masing. Jadi saya yakin dengan batik Berandan ini kita bisa sukses. Itu yang saya yakin, yang saya tanamkan sama teman-teman, bahwa kalau sekarang kita seperti ini, jangan khawatir. Ini satu tahun aja kita sudah seperti ini gitu ya. Karena alhamdulillah kan kita juga banyak dukungan gitu ya dari yang terkait, dinas-dinas terkait, terus terutama Kabupaten Langkat juga provinsi mendukung kita. Jadi alhamdulillah saya tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Justru kami semakin semangat karena kami yakin tahun pertama kami sudah seperti ini, tahun kedua lebih lagi. Amin, mudah-mudahan ya. Tentunya inovasi yang terus dilakukan oleh Ibu Noni, Ibu Dani Rose bersama warga di sini ya, kaum-kaum ibu yang ada di sini. Ibu sekarang ke Kampung Batik Berandan ini bagaimana keberadaannya? Terutama mungkin sekarang sudah ada 13 pembatik yang ada di sini. Kedepannya ada juga pengembangan ya. Apalagi kalau kita lihat rumah atau galerinya ini kan memang ikonik seperti itu ya. Ada rumah panggung yang menjadi ikon dari Kabupaten Langkat. Untuk kedepannya kami insya Allah nanti ada rencana mau ini ya, mau buka ini seperti apa namanya ini buat aksesoris, yang lain. Terus nanti ada ini turunannya ya. Bahan-bahan batik ini nanti kami jahit lagi, bikin bantal sarung bantal kursi atau pernak-pernik untuk rumah tangga. Itu untuk kedepannya nanti kami insya Allah itu ada rencana. Jadi kalau pemirsa lihat ini ada banyak beragam produk-produk yang bisa dihasilkan dari kreativitas batik hasil dari karya Ibu Dani Rose, yang seperti ada payung, kemudian ada tas, ada baju outer dan lain sebagainya gitu ya Bu. Tadi Ibu bisa mengatakan peran pemerintah, perangkat kampung yang ada di sini juga sangat mendukung ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ya, baik Pak Lurah, Pak Camat juga mendukung gitu ya. Mereka juga kalau ada tamu juga selalu bawa kemari gitu. Terus pemerintah Kabupaten Langkat juga, terutama dinas pariwisatanya gitu ya. Juga dinas provinsi dengan Ibu Gubernur juga, alhamdulillah gitu ya. Jadi dalam setiap kesempatan kebetulan kami ini kan dibawa dari Dekranasda Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami juga ada di Dekranasda, kami ada di Pekan Raya Sumatera Utara. Dengan dinas pariwisatanya provinsi gitu. Jadi alhamdulillah karena kita kan pemberdayaan, kita tidak ini ya. Jadi peranti masyarakat sangat atensinya kami sangat besar gitu. Contohnya seperti apa? Mengikuti pameran atau dalam memperkenalkan produk-produk ini seperti apa Ibu? Terutama menggo nasionalkan ini budaya khas batik Melayu. Ya. Alhamdulillah dalam setiap kesempatan kalau ada bazar, pameran-pameran, bahkan kami baru berdiri 8 bulan, 7 bulan itu sudah diikutsertakan dalam pameran Danau Toba waktu itu. Jadi waktu itu acara di Danau Toba kami diikutsertakan. Terus Inakraf yang di bulan Maret kami diikutsertakan, baik dari kabupaten juga dari provinsi mengikutsertakan kami gitu. Dan dalam setiap kesempatan kegiatan pameran di kabupaten dan di provinsi kami juga diikutsertakan. Jadi
Alhamdulillah yang terakhir kemarin hari Minggu acara Gebiar Perempuan Berkebaya kami diikutsertakan UNESCO untuk ya. dari UNESCO kami untuk bazar dan kami tampil untuk fashion show. Jadi kan mimpi saya itu mewujudkan semakin banyaknya perempuan-perempuan yang ada di Kota Pangandaran dan ini ibu-ibu ya gitu, bagaimana bisa mengembangkan terutama sektor wisata gitu ya. Saya tuh kenapa ada berbagai macam sekarang turunannya, karena saya menginginkan Pangandaran ini bisa menjadi wisata nanti datangnya turis-turis untuk datang berkunjung seperti dulu gitu. Dulu kan ada tambang minyaknya, sekarang ada produksi batiknya, pabrik batiknya di sini. Jadi ide-ide itulah yang membuat saya makin berinovasi ya. Kebetulan saya kan di Kota Bogor itu punya produksi baju. Jadi baju-baju ini kita jahit di Kota Bogor gitu ya. Jadi ide-ide itu ada kain-kain percanya itu yang saya buat seperti payung, terus tas. Nanti ke depannya kita akan buat sendal, sepatu atau dompet gitu. Jadi impian saya nanti ini ada destinasi wisata seperti itu. Nah, 1 bulan yang lalu saya panggil juga guru pelatih dari Jakarta untuk melatih ibu-ibu membuat konektor dengan bros gitu, aksesoris. Nah, karena kan tujuannya kan daerah wisata. Jadi wisata itu kan harus banyak. Seperti yang di Jogja kan juga dia punya galeri rumah produksi batik dengan berbagai macam bentuknya. Jadi itulah angan-angan saya. Ibu bagaimana menghadapi persaingan ataupun juga bagaimana mungkin ada akulturasi budaya yang Ibu lakukan juga? Mungkin melihat perbedaan antara batik Jawa dan batik yang dihasilkan dari Kampung Brandan ini seperti apa, Bu? Sehingga bisa diterima mungkin di Jawa juga nantinya. Saya kalau untuk usaha tuh saya baru 7 tahun. Saya melakukan usaha tuh baru 7 tahun bergerak di bidang fashion. Jadi batik Jawa dengan batik Sumatera tuh pasti banyak perbedaannya ya. Batik Jawa kan sudah ada garisnya. Kalau Sumatera ini kita mungkin kalau di daerah itu kayak Batubara, Deli Serdang, mereka memang Melayu juga ya. Cuman saya lihat lebih banyak ke Gorga atau itu ya. Kalau untuk kampung batik itu dengan Jawa atau yang daerah lainnya pasti berbeda. Karena kan kami mengangkat budaya Melayunya, khusus untuk Melayu. Jadi motif-motif pun motif-motif yang tersirat dari budaya Melayu. Jadi kalau sekilas orang bilang kok mirip ya seperti di Jambi, Pekanbaru gitu. Karena kan budaya Melayu juga ada di sana, di Jambi dan Pekanbaru. Tapi pasti motif itu berbeda, tidak sama. Karena garis yang untuk melukis motif itu kan beda gitu. Jadi bisa dilihat juga yang kami kembangkan walaupun sama, ada kapal, ada sirih, ada serampang 12, sama motifnya, tetapi cara pembuatannya berbeda. Baik Bu Noni, ini bahannya biasa diperoleh dari mana, Bu? Dari Jawa. Dari Jawa ya, Bu ya? Kami pesan dari Jawa. Kemudian untuk melatih ini ada berapa lama waktunya, Bu, untuk melatih kaum ibu yang ada remaja putri di sini? Waktu itu kami melatihnya hanya 2 bulan aja. 2 bulan langsung mahir ya, Bu? Langsung mahir, insya Allah langsung. Karena ibu-ibu sini kan pada pintar-pintar juga, jadi bisa mengembangkan ini gimana caranya supaya bisa lebih cantik lagi motifnya, cara cantiknya gimana supaya lagi rapi. Hanya 2 bulan aja kami belajar. Nah pemirsa, ada banyak beragam cerita lagi yang akan disampaikan oleh Ibu Dani Ros dan Ibu Noni seputar keberadaan Kampung Batik Brandan ini. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, masih berada di Kampung Batik Brandan bersama Ibu Dani Ros dan Ibu Noni Siregar yang merupakan putri asli Pangkalan Brandan yang kali ini memperkenalkan batik khas Kampung Brandan ini untuk go nasional bahkan internasional ya Bu ya, lewat event-event dan berbagai kesempatan yang diberikan oleh teman-teman, organisasi, bahkan pemerintah kita juga ya. Ibu, Bu Noni dulu ya, Bu Noni sekarang ada berapa petugas ataupun yang pembatik yang ada di Kampung Brandan ini? Pembatiknya ada
13 orang. Yang pekerjaannya 13 orang. 13 orang ya. Tapi di Brandan khusus kami aja yang baru ada pengrajin. Tapi Ibu Daniro juga tetap aktif ya Bu ya, membawa serta mengajar, mengupgrade ibu-ibu yang ada di sini ya Bu. Ini seperti apa Bu berkala waktu pembelajaran ataupun pembaharuan yang dilakukan untuk ibu-ibu di sini Bu? Setiap Ibu Dani datang pasti ada yang dikasih ilmu yang untuk kami supaya bisa mengembangkan batik ini. Setiap Ibu Dani datang itu ada ilmu yang baru, bermanfaat, ya. ilmu baru yang dikasihnya. Dari mulai motif, dari mulai ini bikin aksesoris, pewarnaan, yang lain-lain juga menjahit ini baju, cara menjahit baju. Nanti mau diajarin juga kami itu bikin aksesoris untuk di rumah tangga dari kain batik seperti bantal kursi, taplak meja. Nanti mungkin ada bordir juga. Gitu nanti insyaallah ke depannya mesin jahitnya udah ada dibawa dibeli Ibu Dani. Insyaallah ke depan nanti kami bisa lebih luas lagi, bukan dengan batik, mencanting batik aja, tapi menjahit, bikin aksesoris juga insyaallah ke depan kami bisa semua. Memang ibu-ibu di sini kesabarannya luar biasa ya Bu ya. Untuk membatik itu kan butuh waktu yang tidak sebentar ya Bu ya. Ya. Ada canting, ada juga cap ya Ibu ya, seperti yang ada di sini ya Bu ya. Ini bisa Ibu jelaskan Bu, ini canting atau apa namanya? Ini canting cap. Canting cap ya. Jadi ini Ibu gambar dulu, baru nanti dibawa ke ini ya. Jadi canting cap ini kan idenya. Kalau yang ini adalah motif kecombrang. Kecombrang itu ini bunganya. Iya. Jadi kecombrang itu kalau masyarakat terutama yang Bumbu Melayu masakan biasanya itu ya. bumbu masak ya untuk pewangi ya. Bisa untuk masak ikan, bisa untuk sayur gitu ya. Jadi saya ambil bunganya karena kan untuk motif batik itu kadang kan butuh bunga. Jadi saya kan mikir bunga apa ya gitu. Kalau bunga raya atau bunga itu udah biasa. Jadi saya ambil bunga kecombrang. Jadi ya karena memang harus inovatif tadi kan. Iya, Jadi kita harus lain, berbeda dari yang lain. Jadi ini untuk membuat bunga, untuk mendapatkan ide bunga kecombrang ini juga lama gitu. Kalau mungkin lagi masak ya, ini ada kecombrang. Iya, gitu. gitu. Jadi kebetulan kan memang ini kan bunganya daunnya ini kan buahnya itu yang kita seneng kan, daun ubi namanya. Kalau saya karena saya udah kemana-mana, daun ubi itu selalu ada di rumah gitu, sama anak-anak juga seneng gitu ya. Jadi kalau bunga raya, bunga macam-macam itu banyak, apalagi yang teruntum itu bunga teruntum itu kan kalau motifnya batik bunganya teruntum. Nah sebenarnya kalau motif batik bunga teruntum tuh bagus, dia kayak kecil-kecil bagus ya. Tapi kan itu umum. Nah, saya dapat ini, saya searching gitu ya, apa sih bunga kecombrang itu seperti apa? Karena saya lihat kan dia kuncup, pasti dia berkembang. Nah, dari ide kuncup itu saya lihat dia kuncup ini pasti mengembang. Jadi itu yang saya lihat, saya buat ini, saya taruh di mal kan, saya cetak, saya gambar, saya kasih ke tukang buat canting capnya. Tetapi tetap aja kita kendalanya semuanya itu harus di Jawa, jadi tidak ada di sini gitu. Jadi ini yang namanya motif bunga kecombrang. Nah, ada beragam banyak canting ya Bu ya. Ini Ibu bisa jelaskan Bu, model ini kayak ada ininya ya. Iya. Kuda laut ya Bu ya. Ini tambang, Seperti motif tambang. ya. Seru ya pemirsa ya, dari kreativitas ini bisa menghasilkan karya-karya masterpiece ya Bu ya. Ibu rasa membantu nggak Bu dengan keberadaan Ibu sebagai pengusaha, juga keberadaan organisasi-organisasi yang Ibu ikuti nih dalam memperkenalkan produk-produk yang Ibu hasilkan dan Ibu jual nantinya di pasaran? Ya, sangat membantu gitu ya. Terutama kan saya berada antara Jawa dengan Sumatera. Jadi dalam setiap kegiatan saya kadang begini ya, ada kan pepatah di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Jadi ketika saya berada di Bogor, saya mempromosikan, karena saya di Bogor itu juga termasuk salah satu ketua Bogor Fashion Culture, yaitu adalah ketua desainernya Kota Bogor. Jadi karena saya di Bogor ya saya mempromosikan batik Bogor gitu ya kan. Ketika saya berada di Medan saya mempromosikan produk saya, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap kali kesempatan saya mempromosikan batik saya. Apalagi dalam setiap acara saya selalu memakai batik Brandan. Setiap event-event ada
event fashion show juga Ibu sering ikuti ya Bu ya. Bagaimana Ibu perjuangan yang Ibu lakukan bersama kawan-kawan dalam memperkenalkan batik-batik Pangkalan Berandan di Pulau Jawa ini? Tentunya ada juga ya Bu, sedikit banyak. Ya, alhamdulillah ya, karena saya berangkat dari dunia fashion awalnya. Jadi 2015 itu saya sudah membuat produksi sendiri dengan brand Dani Rose. Jadi alhamdulillah sudah lumayan banyak yang mengenal Dani Rose, produk Dani Rose. Jadi awalnya saya karena kecintaan pada wasra Indonesia, terutama batik kain ya, kain, batik, ulos, songket, terus tenun gitu ya. Kecintaan saya pada kain-kain seperti itu, dan dalam produk saya juga saya selalu memakai wasra Indonesia, jadi wasra Nusantara. Jadi ketika saya memiliki batik Berandan itu sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi setiap kali saya mempromosikan produk desain saya terbaru, teman-teman bilang, ini kok batiknya berbeda, dari mana? Saya bilang ini batik batik Melayu Kampung Berandan. Jadi kalau sekarang brandnya Kampung Batik Berandan by Dani Rose, seperti itu. Jadi tetap bergandengan. Ibu Noni, bagaimana mungkin pemerintah ataupun perangkat kampung yang ada di sini ya, perangkat pemerintah ataupun perangkat desa yang ada di kampung ini mungkin dalam mengajak wisatawan, mengajak masyarakat di sini dalam memperkenalkan di sini ada loh Kampung Batik Berandan by Dani Rose gitu. Kapan momen-momen yang paling banyak nih peminatnya Pak? Momen-momennya ketika ini ya, kemarin tuh waktu KKN ada juga datang kemari ibu-ibu PKK, ada acara Hari Ibu, berkunjung kemari, dibawa sama Pak Lurahnya sama Pak Camat. Terus itulah kegiatan-kegiatan ibu-ibu itu, ibu-ibu PKK, petugas dari Stabat, dari kabupaten maupun dari provinsi, Dekrenas provinsi ada juga berkunjung kemari. Apalagi sekarang udah hampir COVID udah berakhir ya, menjadi ke endemi gitu. Udah mulai banyak ya Bu event-event yang dibuatnya. Kalau event-event di Kabupaten Langkat ini seperti apa Bu dalam memperkenalkan mungkin Ibu, mungkin perwakilan Ibu Dani Rose yang ada di sini dalam memperkenalkan batik Berandan ini? Kalau event yang di Kabupaten Langkat ini setiap ada acara pameran gitu, mereka selalu ngajak dari Dekrenas Langkat, dari Dinas Pariwisata, selalu mengikuti mengajak kita, mempesertakan kita untuk ikut pameran dimanapun, dimana ada acaranya seperti Inakrab itu juga walaupun di di Stabat, di Medan, mereka selalu ajak kami. Pernah nggak Bu menggandeng pemerintah setempat di sini gitu untuk ayo mau pakai batik, ini kan kita setiap hari Selasa atau Jumat itu kan wajib pakai batik ya Bu? Itulah tidak ada salahnya bakalan ya Bu, ya? kami usahakan supaya pakai batik kami. Udah ada kami rencana ke depan, udah kami bicarakan juga, cuman Kemenang udah ada, Departemen Kemenang udah pakai, Departemen Agama udah pakai baju seragam batik kami, sama dari ibu-ibu PKK, ibu PKK Kabupaten Langkat. Itulah yang diperjuangkan Ibu Dani Rose ya, terus tiap hari berkeliling ya, sibuk terus memperkenalkan ini ya Bu ya, produk-produk Ibu. Alhamdulillah, karena memang mimpi saya itu seperti itu. Bagaimana teman-teman saya, masa kecil saya, saudara-saudara saya bisa memiliki ada manfaat, batik Berandan ini bermanfaat untuk mereka, terutama untuk kehidupan perekonomian gitu ya. Jadi ibu-ibu tidak setelah selesai mengurus keluarga, tidak hanya duduk atau kemana-mana meluangkan waktu yang tidak bermanfaat, tetapi ada di Kampung Batik Berandan mengembangkan motif-motif Melayu, memiliki sumber daya dan potensi yang luar biasa, mereka bisa berkreasi, berkarya. Kebanyakan masyarakat kita, mohon maaf ini, kurang menghargai ya Bu ya, produk-produk UMKM kita ini kan alasannya mungkin terlalu mahal, padahal mereka tidak tahu ya proses di balik itu semua ya Bu. Menciptakan karya, juga menghasilkan karya ini kan tidak mudah gitu ya Bu. Bagaimana tantangan tersebut Ibu hadapi? Mungkin tidak hanya di Sumatera Utara saja ya, tapi di nasional juga demikian ya Bu. Itu yang saya ajarin sama teman-teman. Ketika kita berjualan pameran gitu ya, satu hari nggak laku mungkin gitu ya, teman-teman kan mungkin kecewa, putus asa gitu ya, dengan wajahnya yang udah capek menata terus membongkar dengan kecewa, nggak ada yang laku mungkin. Tapi saya selalu menekankan pada teman-teman, jangan khawatir, kita punya rezeki tempat yang lain gitu, karena Allah sudah memberikan kita rezeki masing-masing. Dan jangan takut kalau dibilang misalnya ini mahal, karena ini handmade.
handmade itu memang orang harus menghargai karya. Sebuah karya itu tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi karya itu dinilai dengan keindahan. Karena di sini kan bercerita tentang sejarah, terus sebuah karya yang ibu-ibu sudah capek menguras energi waktunya gitu ya. Jadi memang harus dihargai. Saya tidak mau ketika mereka patah semangat langsung mereka down gitu, tidak. Jadi saya semangatin. Kita tidak bisa menjual dengan harga murah karena bahan bakunya saja kita bawa dari Jawa. Kita harus menghitung ulang. Ibu-ibu itu kan sudah menjadi pejuang keluarga. Mereka sudah berkorban banyak waktu, banyak meninggalkan rumah dan keluarganya untuk menjadi seorang pengrajin batik. Jadi kalau pengrajin batik yang mereka sudah banyak berkorban itu dihargai dengan rendah, saya bilang kalian jangan putus asa. Kita akan dihargai, kita harus punya style. Artinya kita jangan langsung down dan jangan langsung menurunkan harga. Jadi kita harus punya, kita mau grade apa nih, mau middle up atau middle low, seperti itu. Jadi saya tetap motivasi teman-teman untuk jangan khawatir dengan harga, seperti itu. Baik Ibu, pengalaman di Jawa juga sudah cukup mumpuni ya Bu ya, sudah cukup banyak. Bagaimana Ibu membuat perbandingan antara Pulau Jawa dan mungkin Sumatera ini gitu, dalam memperkenalkan produk wastra ke khalayak masyarakat gitu? Alhamdulillah karena saya sudah ada tempatnya kan, mungkin saya ya ilmunya lebih banyak ya mungkin daripada desainer-desainer lokal di sini ya Bu ya. Ya alhamdulillah gitu. Walaupun saya baru lebih kurang 7 tahun ya bergerak di bidang fashion, tetapi itu tadi saya selalu juga tekankan sama teman-teman pentingnya kita bermasyarakat, bergaul, memasuki komunitas. Karena semakin kita banyak teman, semakin kita banyak komunitas yang kita datengin, kita ikut sertakan di situ, semakin banyak orang mengenal batik ini gitu. Karena dari mulut ke mulut kan, promosi dari mulut ke mulut, media online juga. Ya itu yang saya bilang membuka mindset. Jadi jangan hanya takut di kampung sendiri, tapi kita juga harus berkarya di luar gitu. Ya makanya teman-teman kalau dalam setiap kesempatan bazar, pameran, saya selalu bergilir. Jadi mereka punya kesempatan sama untuk belajar berjualan, menghadapi orang banyak gitu. Alhamdulillah sekarang udah mulai berani. Contohnya Bu Noni juga sekarang udah lebih hebat, luar biasa dibandingkan dulu-dulu. Bu Dani ini kan sekarang 2 tahun belakangan ini kita lesu ya Bu ya, ngeliat bisnis kita, tapi Ibu bisa memanfaatkan warga sini untuk belajar batik, bisa juga membuat ikon-ikon baru ya Bu ya dari batik-batik ini. Sekarang menghadapi new normal ya Bu ya, sekarang sudah mulai banyak gelaran event yang dibuat pemerintah ataupun swasta ya Bu ya. Bagaimana Ibu rasakan juga dan berjuang dari pandemi ini ke endemi ini Bu? Ya, pasti dalam segala sektor pas pas COVID ini terimbas. Tidak ya di mana aja, di semua ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk bangkit kembali gitu, karena saya juga punya beberapa toko tutup gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Mempertahankan karyawan saya yang di Bogor gitu ya. Apa kita ya mulai dari usaha lain, apa yang laku yang bahan makanan. Jadi karena saya karena pada pas pandemi itu makanan yang paling banyak laku, saya ke bahan makanannya, bahan pokok. Misalnya saya ajak teman-teman karyawan saya untuk berjualan bawang merah, bawang putih, cabai, gula gitu ya. Jadi alhamdulillah kita tetap bertahan dan tidak ada karyawan yang di PHK-kan saat itu gitu. Karena kalau untuk mencari rezeki itu kan di mana aja. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap semangat, terus bisa lebih mengembangkan usahanya. Terus saya kepikiran ide-ide batik ini ya mulai memang sudah lama untuk mewujudkan ini, tetapi pas COVID inilah waktu kan banyak waktu luangnya, waktu saya untuk mewujudkannya di sini gitu. Dan saya tidak pernah takut. Kenapa? Inovasi tadi gitu. Karena yang kita kembangkan adalah ide baru yang belum ada. Turunannya juga banyak ya Bu ya. Ya. Nanti ke depan ini sudah ada aksesoris ya Bu ya. Apa yang menjadi tadi kan ada batik khas Melayu Brandan, aksesoris khas Melayu Brandan ada nggak yang Ibu buat ini? Ya. Ini contohnya nih ya Bu ya. Ada cerita nggak, ada filosofinya nggak setiap ini? Ya, jadi kalau aksesoris ini idenya seperti ini. Kalau batik ini kan tidak setiap hari laku ini dijual. gelang ya Bu ya? Bukan. Konektor masker ya. Jadi ini
yang kacamata, yang untuk masker. Jadi Oh kan iya yang kayak gini. kalau batik Nama ini kerennya konektor ya Bu? Iya. Padahal penjepit nih Bu, Iya. bisa dibilang orang Medan Iya. ini bilang penjepit ya. Kalau batik ini kan tidak setiap hari kita laku berjualan batik. Jadi bagaimana kami tetap memiliki pendapatan setiap hari bisa menutupin yang di sini, ya saya memiliki ide untuk membuat konektor ini murah tapi tiap hari bisa terjual seperti itu. Untuk ibu-ibu pengajian, wanita karir ini kan masih Iya. dibutuhkan ya. Ya kan Bu? Nah Jadi ini juga untuk ya dijual Bros ya. Jilbab 20.003, 15.000, Dan jadi terjangkau sekali ya, Bu, ya? terjangkau sekali. Jadi kita juga setiap hari memiliki pendapatan. Itu selain yang pokoknya gitu. Tujuannya sih seperti itu, biar kita tetap memiliki pendapatan setiap hari gitu. Jadi Bu Noni dan Ibu Dani Rose, ketika saya memasuki sini saya terperangah dengan keberadaan galeri ini ya Bu ya, dengan mempertahankan ikon daerah yang di sini itu jadi apa juga ya Bu, menjadi pemikiran Ibu juga ya dengan keberadaan rumah ini, dengan ada galeri ini ya. Ada sejarahnya. Oh, iya, Jadi dulu itu kampung ini adalah kampung tempat tinggal nenek saya. Zaman dulu. Jadi saya itu walaupun tinggal di mana-mana tetapi selalu cinta dengan Pangandaran. Saya nggak paham kenapa cinta banget gitu ya. Selalu pengen datang lagi karena melekat banget, terutama keramat tamahannya, persaudaraannya. Mungkin karena kita suka pergi jauh gitu ya. Yang di kota-kota besar itu kan nilai-nilai kekeluargaan itu sangat tak tidak acuh gitu ya. Tapi kan saya selalu memikirkan kalau dulu itu saya tiap sore datang ke rumah nenek saya naik beca sama ibu saya, sepanjang jalan disapa gitu. Jadi di dalam mindsetnya saya itu adalah rumah panggung seperti ini dengan tetangga-tetangganya yang ramah tamah. Itu makanya saya milih ini. Baik. Ke depan Bu Noni apalagi yang akan dibuat? Mungkin di tengah kesibukan Ibu Dani Rose nanti di Pulau Jawa, nanti kan Ibu yang bertanggung jawab ya mengelola ini Bu. Kedepannya kami bikin apa kita Bu Dani? Aksesoris tetap kami lanjutkan. Aksesoris ya, ini tas juga. Tas juga. Lucu loh ini pemirsaannya. Tas juga gitu. Aksesoris yang Ini handmade ya lain-lain Bu ya, buatan tangan. handmade semua. Bisa dikatakan kuat ini Bu. Kuat ya, Ini handmade. kain sisa. Oh, Jadi iya, kan. baju-bajunya saya buat bahan batiknya saya buat baju seperti ini kan. Terus sisanya saya buat tas. Juga ada beberapa bahan kayak payung itu atau tasnya yang gagal produksi, jadi daripada dibuang kita buatin, kita manfaatkan untuk tas dan Nilai payung ekonomisnya bisa sangat tinggi ya Bu ya. Nanti rencana mau bikin sepatu, sendal, Sendal. dari kain sisa Apalagi batik. ini payung gelis namanya Bu ya. Iya, payung gelis. Payung gelis ya. Payung gelis dengan motif Melayu. Batik Melayu. Ini kan jarang ya Bu ya di Iya. Sumatera ya. Ini banyak di Jawa ya Bu. Ini Ibu mempopulerkan lagi Iya. payung gelis khas Brandan ya. Iya. Waktu kita pameran di Nakraf ini payung laku dengan tulis. Oh iya. Terus dari India. Mungkin jadi interior rumah ya Bu Iya. ya. Ibu Dani dan Ibu Noni, kita break sejenak. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, masih bersama kami di Ekonomi Kreatif, ada Ibu Dani Rose dan Ibu Noni Siregar yang merupakan putri daerah dari Pangkalan Brandan yang sudah melalang buana di nasional kita dalam memperkenalkan batik Melayu khas Pangkalan Brandan. Ibu Dani ini kan galerinya luar biasa Ibu ya, ini merupakan tanah kelahiran nenek Ibu. Ya kan, di atasnya dijadikan galeri, di bawah menjadi tempat produksi ya Bu. Bisa Ibu cerita keberadaan karyawan ataupun proses produksi kain batik yang ada di bawah kita ini Bu? Ya. Kalau proses produksinya biasa tuh kami membuat batik itu kan bermacam-macam ya. Kalau tingkat atasnya tuh batik tulis. Jadi batik yang ditulis dalam sumber kain baru dicanting, baru diwarnai. Terus ada batik cap. Batik cap itu penggunaannya melalui cap tadi, dicap di atas sumber kain baru pewarnaan. Dengan karyawan, alhamdulillah teman-teman sekarang ini udah mulai semangat dan tetap solid.
ada 13 ini ada lagi nggak penambahan nantinya Iya, ke depannya? Rencana. Saya memang merencanakan untuk itu. Kenapa? Semakin banyak yang kami tampung, misalnya untuk pemberdayaan ya, kan semakin bagus sebenarnya. Cuma itu tadi teman-teman ini, masyarakat ini kalau tidak cepat menghasilkan tidak mau. Jadi mereka kurang sabar. Itu kan semuanya kita itu untuk usaha itu berproses dan mereka tidak mau yang berproses. Mereka maunya kerja hari ini dapat hari ini. Itu yang susah. Itu makanya memutar mindset mereka itu ya akhirnya alhamdulillah seleksi itu ya sekarang tinggal digagas. Proses produksinya satu hari itu berapa model yang bisa diciptakan? Kalau untuk proses produksi kan tergantung tukang cap. Tukang cap kami ini terkendala tuh cuma baru satu gitu. Ada dua, satu lagi cuti ya gitu. Jadi yang satu ini kan karena kita kan perempuan ya, cap itu ini aja berat. Ini kan dia berat. Prosesnya kan itu panas kan, hawanya panas karena kan pakai lilin malam, ditempelin di besi itu kan panas dan berat. Jadi paling banyak itu 5 satu hari, 5 atau 6 gitu. Nah, tapi kalau ada satu lagi 2 itu mungkin lebih cepat. Ibu, dari puluhan model yang sudah diciptakan ini mana yang menjadi favorit Ibu atau juga menjadi favorit masyarakat kita, Bu? Ya, kalau yang terbanyak itu serampang 12 seperti ini. Serampang 12 begini. Yang warna biru yang paling banyak favoritnya. Warna biru dan hitam. Sama yang ini, sampan bersaul yang seperti di bawah. Tancak juga, tancak. Jadi memang khas motif Melayunya. Tapi yang paling favorit adalah serampang 12. Ibu tidak hanya membatik ya, ada juga tenun juga ya? Iya, tenun khas Melayu ya? Kalau tenun enggak. Jadi setiap kali desain baju saya, itu batik saya kombinasi sama tenun. Bukan katun atau bahan lain, tapi tenun. Kalau ini ulos? Ya, ulos juga saya kombinasikan, saya padu-padankan. Kalau ini adalah motif terbaru yaitu 3 dimensi kita buat. Ini asli teman-teman yang membuatnya gitu dengan ide dan kreasi. Jadi 3 dimensi. Gradasi warna juga bagus ya, Bu. Dengan soft kan. Oh, iya. Ini mangrove. Ini yang terbaru seperti ini. Ini pemikiran inspirasi dari apa, Bu? Mungkin dari kecombrang tadi kan ketika lagi masak ya. Coba-coba. Coba-coba ya. Coba-coba gini. Atau mungkin bisa aja lagi bangun tidur gambar terus ya, Bu. Soalnya kan ini agak rumit ya. Karena warnanya kan gimana caranya dalam satu kain. Ini pewarna alami, Bu? Enggak. Jadi kita sintetik. Jadi bagaimana caranya dalam satu kain bisa berbagai macam motif, tetapi dibuat seperti 3 dimensi seperti ini dengan pewarnaan memang agak rumit. Pengerjaannya juga lama. Susah berhari-hari. Sekarang kan ada ekoprint ya. Ya. Ya itu gimana ya, Bu? Ada rencana nggak mengkombinasikan ekoprint ini dengan batik Melayu? Idenya saya itu memang saya juga belajar ekoprint. Saya belajar ekoprint. Jadi memang saya kepengen pernah saya ada bawa kemari tapi belum kita kembangkan ya untuk membuat ekoprint dengan batik kita kombinasikan. Pemikiran saya malah ada kepengennya itu tenun sama batik. Dikawinkan ya, Bu? Dikawinkan gitu. Disandingkan. Seperti ini yang unos. Wah, ini seru ya nih. Yang sebelahnya depan. Ini. Kalau saya kan desainnya Glamor ya, Bu ya. ya. Bentuknya mungkin untuk kalangan tertentu bisa Ya. memakai ini Kalau gitu. karena kita di Sumatera Utara, jadi saya kombinasikan antara ulos dengan batik. Ini batiknya Ulos dengan batik. tambah minyak juga dari kecintaan kita terhadap ulos. Dan ini warna-warnanya pemirsa juga diperhatikan betul oleh Ibu Danirus ya, Bu ya. Iya. Ini warna merah, hitam, ini kan warna hijau. khas Batak ya, Bu ya. Iya. Iya. Ya, jadi saya memang kalau untuk desain saya selalu senangnya tuh tidak full batik. Jadi dikombinasikan dengan kain polos dan wasra lain. Ibu, sekarang minat masyarakat kita terhadap fashion di tanah air seperti apa dari pengamatan Ibu? Perkembangan fashion di tanah air itu sangat luar biasa, gitu ya, terutama fashion wanita ya. Kalau saya kan khusus untuk muslim gitu, tapi bisa juga dipakai yang tidak ini ya. Persaingannya juga sangat luar biasa gitu. Jadi karena saya kebetulan juga saya ada di mengikuti di Jakarta, saya punya komunitas desainer, di Bogor juga. Jadi kedepannya lebih cerah lagi. Apalagi masa-masa kita setelah 2 tahun off, kita bangkit kembali.
Baik. Ibu Noni tentu tidak ketinggalan lah ya mengupgrade diri ya Bu ya, walaupun masih di lingkungan Pangkalan Brandan ini, tidak hanya dari door to door, mulut ke mulut, cuma keberadaan media sosial juga dimanfaatkan juga ya Bu dalam memperkenalkan produk-produk online. Kami ada pemasarannya melalui online Shopee, melalui IG, Facebook juga, semua medsos lah yang bisa kami untuk promo batik kami buat, termasuk door to door. Sangat membantu ya Bu ya dengan keberadaan media sosial ini dan ada aplikasi-aplikasi belanja ini ya. Iya, sangat membantu sekali. Bisa memudahkan kita untuk berjualan ya. Kita di rumah tapi bisa berjualan, nggak perlu kita kesana kemari, tapi hanya di rumah aja mempromosikan batik-batik kita, pasang iklan, nanti langsung ada yang beli, kita kirim melalui ini ya kan, pakai ekspedisi, sudah selesai, nggak perlu kita datang kemari ke sana. Sangat membantu sekali. Jadi tidak hanya diminati masyarakat nasional kita juga ya, tapi internasional juga Ibu Dani ya. Seperti payung-payung ini sangat diminati oleh turis-turis asing ya. Itu penjualannya juga melalui online atau hanya ketika ada pameran saja? Itu waktu Inakraf yang waktu kita pameran di Jakarta. Karena kan kalau di Jakarta itu kan pamerannya yang Inakraf itu kan lebih luas. Jadi ketika kami ini banyak yang minat untuk produk-produk yang unik kan. Ibu akan juga sudah melihat ya batik-batik dari Jawa juga sudah puluhan tahun ya kan. Bahkan sekarang pun banyak bahan bakunya dari Pulau Jawa ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat masyarakat Jawa atau pembatik di Jawa ini bisa bertahan sampai sekarang? Kemudian Ibu memulainya dari Pangkalan Brandan sehingga nantinya bisa sama seperti yang ada di Pulau Jawa. Itu gimana perjuangannya nantinya Bu? Atau kreativitas yang akan Ibu buat? Melakukan banyak inovasi, jadi kita tidak tertinggal, terutama tentang motif ya. Jadi motif ini kita tidak akan seperti sini aja, tetapi terus kita kembangkan. Itu tadi dengan banyak belajar, membaca, dan melihat. Jadi kalau di Jawa itu memang kan batik ini awalnya sudah puluhan tahun ada di Jawa. Jadi kalau untuk bersaing dengan Jawa, kita tetap optimis. Kita bisa lebih hebat lagi dari Jawa gitu. Karena harus optimis. Pengusaha itu harus optimis. Yang penting optimis. Semangat itu ya, semangat, optimis. Harus sungguh-sungguh berjuang ya. Semuanya harus berjuang. Ibu, kapan momen-momen paling banyak ini wisatawan ataupun masyarakat yang membeli batik ini di Kabupaten Langkat atau di Pangkalan Brandan khususnya? Momen-momennya yang paling banyak itu pas waktu pameran. Pameran itu banyak itu. Karena memang pengunjungnya rame, dari sosialita juga ya. Kemarin dari seperti yang di perempuan berkebaya Nusantara itu banyak, ada juga wisatawan dari Australia beli itu baju outer ini, mereka ada juga, itu masyarakat dari daerah-daerah, ada dari Simalungun, dari Tanah Karo, seluruh Sumatera kemarin itu datang, itu banyak juga, itu lumayan juga. Melalui event-event tersebut ya Bu ya, apa manfaat yang Ibu rasakan, terutama mungkin dalam memperkenalkan batik ini? Karena ini bisa juga menjadi didaftarkan ke UNESCO ya Bu ya, sebagai batik Pangkalan Brandan. Tentu saja mengikuti pameran ketemu orang banyak dari segala dari luar daerah seperti ya, turis-turis tentu saja semakin dikenal. Banyak manfaat yang Ibu dapatkan ini. Banyak sekali, kita ketemu klien, buyer bahkan gitu, terus teman-teman baru. Misi apa Bu yang Ibu dapat dari event perempuan berkebaya Go UNESCO itu? Semakin cinta dengan kain. Saya menginginkan masyarakat Indonesia itu semakin cinta dengan kain. Kenapa? Berkain itu kan sebenarnya indah. Jadi jangan kita meninggalkan budaya, apalagi itu warisan nenek moyang kita gitu. Dengan kita berkebaya, berkain, sebenarnya perempuan Indonesia itu cukup elegan. Ibu bisa flashback lagi cerita ya Bu, sampai mungkin bisa berbagi pengalaman ke pemirsa yang ingin seperti Ibu memulai usaha ini. Nggak gampang ternyata Ibu ya. Saya melihatnya perjuangan Ibu juga betul-betul gitu ya, mulai dari modalnya ya kan, menciptakan sumber daya manusia, mengajak merubah mindset sampai sekarang sedemikian rupa nih. Bisa dikatakan berhasil ya Bu ya. Iya boleh. Jadi gini,
Saya itu kan baru 7 tahun, jadi 22 tahun menikah itu saya hanya ibu rumah tangga biasa. Jadi saya hanya kegiatan ibu rumah tangga biasa, Masak, membersihkan rumah gitu. bersihin rumah, Kemudian bertransformasi menjadi wanita pengusaha ke gitu. sekolah, anak-anak segala macam lah gitu sampai mereka besar. Memang tugas seorang ibu seperti itu, tetapi tidak menutup atau menguburkan mimpi saya gitu. Jadi saya itu selalu bermimpi bagaimana saya itu bisa salah satunya tuh membuat inovasi, terus saya berkarya, saya bermanfaat. Itu yang selalu saya yang mimpi itu nggak pernah habis gitu ya. Tapi karena saya harus ikut tugas suami saat itu pindah-pindah terus, tiap 2 tahun pindah, boyong anak-anak pindah gitu ya, itu yang membuat saya terhambat gitu. Tapi mimpi kan tetap gitu, angan-angan keinginan tetap gitu. Jadi ketika saya mulai settle di Bogor, pertama kali 2009 saya pernah membangun usaha dalam bentuk baju dan nirus ini di Palembang, kota Palembang. Waktu itu saya tinggal di sana hanya bertahan 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena suami saya pindah ke Jakarta gitu. Jadi di Bogor tuh saya sempat off 5 tahun gitu ya. Setelah itu saya bangkit kembali karena saya rasa saya tidak bisa diam gitu, berkarya harus tetap gitu, apalagi anak-anak sudah mulai besar. Jadi untuk ibu-ibu yang belum memiliki kesempatan untuk berkarya, berkreasi gitu, jangan khawatir, karena setiap kesempatan itu pasti ada. Belajar di usia seperti apapun tidak apa-apa, yang penting kita punya kemauan, punya keinginan, punya semangat dan niat. Tetap melakukan kreativitas, gali potensi yang ada dalam diri kita, dan memilih keinginan usaha itu harus dengan passion. Artinya ibu-ibu kalau misalnya senangnya masak ya mulai dari usaha kuliner, kalau senangnya menjahit mulai dari belajar menjahit. Jadi sampai kapanpun jangan pernah takut untuk maju. Tipsnya apa, Bu? Kemudian bisa bertransformasi menjadi wanita pengusaha, sekarang sibuk mengurus bisnis yang ada di Bogor, yang ada di Pangkalan Berandan ini. Bagi waktunya juga Tekad yang kuat. tekad yang kuat ya, Tekad yang dan kuat. dukungan Jadi, keluarga ya, Bu. Jadi jangan pernah menyerah gitu. Artinya gini, kalau kita punya mimpi, wujudkan segera gitu. Kalau kita terhalang oleh kondisi kita gitu, tapi tidak akan menutup kemungkinan untuk kita terus maju. Apa impian dan harapan terbesar dari Ibu Dani Rose? Mewujudkan rumah batik ini go internasional, semakin banyak orang mengenalnya, terus kita bisa banyak berbuat untuk orang banyak. Amin. Ibu Noni Siregar nih, seperti apa Ibu harapannya dengan keberadaan Kampung Berandan ini, Kampung Batik Berandan ini terhadap keberadaan galeri ini juga nantinya ke depan? Impian keinginannya gimana supaya ini ya batik kami seperti yang Ibu Dani bilang go internasional. Nanti semakin go internasional, pasti nanti ibu-ibu rumah tangga yang di sekitar sini pasti banyak kami rekrut untuk bekerja sini, kita karyakan untuk bekerja di kampung batik kami ini. Terus satu lagi impian kami gimana supaya batik ini bisa terkenal go internasional, semakin terkenal dan tetap terus dikenang sampai akhir zaman. Sampai akhir hayat tetap mengenang batik Berandan. Oh, ada batik Berandan, pasti jangan batik-batik yang lain, batik Berandan harus diingat juga. Kalau di Berandan ada batik Kampung Batik Berandan. Itu yang impian kami untuk supaya bisa terkenal lebih lagi. Tanpa terasa 1 jam ya, kebersamaan kita masih terasa kurang karena banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari seorang Ibu Dani Rose dan Ibu Noni Siregar. Seorang putri daerah dari Pangkalan Berandan ini bisa memperkenalkan batik dan melestarikan budaya dan sejarah kampungnya ya, Bu, ke nasional. Terima kasih Bu Dani Rose. Sukses selalu Ibu Noni Siregar juga dengan impian dan cita-citanya. Akhirnya saya Lukman Hakim Storus mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan